Halo, saya Shalaisha Naurania dengan nomor urut absen 30 dari kelas 12-1 IPA Cambridge SMA Plus Negeri 17 Palembang. Pada video saya hari ini akan terdapat 3 bagian yang penonton semua dapat simak mengenai karya seni rupa yang saya buat untuk memenuhi nilai ujian praktik seni budaya pada acara pagelaran seni tahun pelajaran 2021-2022. Yang pertama adalah proses pembuatan, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan terkait karya seni rupa, dan yang terakhir ialah berisi kesan dan saran saya selama pembuatan karya seni lukis 17 Forward. Seni rupa adalah sebuah ungkapan atau ekspresi pencipta akan berbagai pemikiran estetika dan ide melalui berbagai macam media sehingga dapat dinikmati oleh halayak. Atau dengan kata lain, sebuah karya yang berisi hasil pemikiran dan perasaan pencipta dengan lingkungannya. Karya seni rupa terbagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama ada karya seni rupa murni atau fine art, yang kedua adalah karya seni rupa terapan atau applied art. Karya seni rupa murni diciptakan untuk memenuhi kebutuhan batin seseorang yang berkaitan dengan rasa keindahan. Sedangkan karya seni rupa terapan atau applied art lebih menekankan pada kegunaan atau nilai fungsional. Feldman membagi fungsi seni menjadi 3 bagian. Yang pertama, fungsi personal. Fungsi ini menggambarkan bahwa sebuah karya seni rupa mampu berperan sebagai pemuas kebutuhan ekspresi pribadi. Yang kedua ialah fungsi sosial. Fungsi ini berkaitan dengan potensi sebuah karya seni dalam memenuhi kebutuhan sosial, seperti mengomunikasikan atau menggambarkan keadaan sosial. Dan yang terakhir ialah fungsi fisik. Fungsi ini berhubungan dengan manfaat fisik dari sebuah karya seni rupa dalam kehidupan manusia. Contohnya seperti tempat tinggal dan pemenuhan alat kebutuhan sehari-hari. Pada pergelaran seni tahun ini, jenis karya seni rupa yang saya ciptakan ialah seni lukis. Seni lukis merupakan kegiatan pengolahan unsur-unsur seni rupa seperti garis, bidang, warna, dan tekstur pada bidang 2 dimensi. Lukisan saya tersusun dari 3 unsur. Yang pertama ada unsur garis. Garis merupakan hubungan antar titik yang saling bertemu untuk menghasilkan suatu goresan yang nantinya akan membentuk unsur lain seperti bidang. Yang kedua ada unsur bidang. Bidang terbentuk karena kumpulan garis yang ujungnya saling bertemu dan membuat area tertutup. Bidang yang dapat dilihat pada lukisan saya adalah bidang segitiga siku-siku dan juga lingkaran. Kemudian yang terakhir adalah unsur yang paling banyak diperhatikan pada karya seni rupa lukis ialah unsur warna. Saya menggunakan 17 warna pada penggambaran objek utama sebagaimana ketentuan yang ditetapkan oleh United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam pewarnaan objek tersebut. Dikarenakan saya mengusung tema Sustainable Development Goals untuk karya seni rupa lukis ini dengan judul 17 Forward. Ide dari lukisan ini diangkat dari peristiwa minimnya kesadaran para remaja akan pengetahuan tentang Sustainable Development Goals, yaitu serangkaian aksi global yang telah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa demi tercapainya kehidupan manusia yang sejahtera dan berkelanjutan di masa depan. Agenda global ini ditargetkan untuk tercapai pada tahun 2030 dengan kita sebagai remaja yang nantinya akan merasakan dampak dari terpenuhi ataupun tidak terpenuhinya pembangunan berkelanjutan ini. Objek utama dalam lukisan saya adalah bumi yang melambangkan tempat tinggal seluruh makhluk hidup dan digambarkan dengan 17 jenis warna dengan lambang yang mempresentasikan setiap tujuan dari pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Di dalam pembuatan lukisan 17 Forward, saya menggunakan teknik kering yang dimana proses melukis tidak memerlukan air dalam mengencerkan media pewarna. Terlebih lagi dengan menggunakan teknik ini, pewarnaan background dan pembentukan objek menjadi lebih mudah dan menghemat waktu. Pendetailan lebih mudah diatur dan proses pengeringan menjadi lebih cepat. Media dan peralatan yang digunakan dalam proses pembuatan karya seni rupa ini terdiri dari yang pertama ada kanvas, yaitu kain yang berlapis cat campur lem dan dipergunakan untuk permukaan sebagai dasar lukisan. Kemudian yang kedua ada kuas yang berperan sebagai alat dalam pengaplikasian cat di atas kanvas. Dan di sini saya menggunakan kuas dengan 2 ukuran. Yang pertama dengan ukuran sedang untuk melukis latar dan yang kedua adalah kuas dengan ukuran kecil untuk melukis objek. Selanjutnya ada pensil yang digunakan sebagai alat untuk melukis sketsa awal karya.
Dan kemudian saya juga menggunakan spidol, salah satu jenis alat tulis yang berguna untuk menandai tulisan atau benda, menulis, hingga melukis. Dalam proses penciptaan karya ini, penggunaan spidol warna putih ditujukan untuk menambah serta memperjelas detail logo dari setiap tujuan pembangunan berkelanjutan. Kemudian ada palet sebagai tempat cat sebelum diaplikasikan di atas kanvas. Dan terakhir ialah cat akrilik. Cat akrilik merupakan media pewarna dalam proses penciptaan karya seni rupa. Untuk background, saya menggunakan warna biru muda dan ultramarin yang mengandung arti kebebasan, kekuatan, serta pengetahuan. Kemudian, untuk setiap warna yang digunakan untuk melukis setiap logo SDGs, warna yang saya gunakan kurang lebih sama dengan ketentuan pewarnaannya. Mulai dari warna primer seperti merah, kuning, dan biru, kemudian warna sekunder yaitu hijau, orange, dan pink, dan yang terakhir ialah warna tersier seperti pada salah satu goals yaitu goals nomor 2 yang berarti mengakhiri kelaparan. 17 for 1 melambangkan betapa pentingnya setiap tujuan dari Sustainable Development Goals untuk membangun kehidupan yang sejahtera bagi semua makhluk hidup di muka bumi, baik untuk masa sekarang maupun di masa mendatang. Untuk mencapai semua tujuan ini, tentu saja semua masyarakat, baik dari sektor pemerintah maupun non-pemerintah, harus turut ikut serta berkontribusi. Tetapi sangat disayangkan bahwa masih banyak remaja serta orang dewasa yang belum familiar terhadap istilah tersebut. Dengan diselenggarakannya pergelaran seni ini, saya mendapatkan kesempatan untuk mengenalkan tentang tujuan pembangunan berkelanjutan melalui karya seni lukis saya 17 for 1. Oleh karena itu, diharapkan kepada semua penonton, baik dari kalangan guru maupun dari kalangan siswa, menjadi sadar akan pentingnya tentang tujuan pembangunan berkelanjutan dan mulai terbuka untuk mempelajari tentang hal tersebut, serta selalu peka terhadap perkembangan global, karena masa depan adalah milik kita bersama.